Video pembelajaran cerita fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, yang berasal dari imajinasi seseorang atau yang berasal dari khayalan seseorang. Nah, sekarang kita lihat ya jenis-jenis cerita fiksi. Nah, kita lihat jenisnya yang pertama yaitu dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi yang berasal dari khayalan seseorang. Contohnya, ada dongeng bawang putih dan bawang merah. Ini tidak benar-benar terjadi ya. Kemudian ada juga dongeng keong mas. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dongeng yang ada ya anak-anak ya. Kemudian kita lihat lagi jenis cerita fiksi yang berikutnya, yaitu legenda. Legenda adalah cerita yang menceritakan tentang terjadinya suatu tempat. Nah, jadi mengisahkan tentang terjadinya suatu tempat, cerita rakyat biasanya ya. Nah, kita lihat contohnya nih, yaitu contohnya Asal Mula Danau Toba. Nah, menceritakan tentang terjadinya Danau Toba. Kemudian Asal Mula Tangkuban Perahu atau sering dibilang ini ceritanya Sangkuriang ya. Nah, menceritakan tentang asal mula terjadinya Pulau Tangkuban Perahu ya. Berikutnya kita lihat nih yang ketiga, mite. Mite adalah cerita yang menceritakan tentang makhluk astral atau makhluk gaib. Nah, ini biasanya ada roh-rohnya seperti itu ya. Contohnya nih kita lihat cerita Roro Jonggrang. Nah, kalau anak-anak baca cerita Roro Jonggrang, di sini menceritakan tentang seorang pangeran yang ingin menikahi Roro Jonggrang, tapi Roro Jonggrang meminta untuk dibuatkan candi. Candi yang sekarang kita sebut dengan Candi Prambanan ya. Sang pangeran menggunakan roh-roh untuk atau makhluk gaib untuk membangun candi tersebut. Makanya kisah Roro Jonggrang disebut cerita mite. Nah, berikutnya kita lihat nih cerita yang berikutnya jenisnya yaitu sage. Ini juga termasuk cerita fiksi ya. Nah, sage adalah cerita yang menceritakan tentang seorang tokoh. Nah, contohnya cerita yang menceritakan tentang tokoh Kapitan Patimura, Gajah Mada, Insinyur Soekarno, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang diceritakan. Jadi ingat, kalau yang diceritakannya adalah tokoh, berarti itu jenis cerita fiksi bentuknya sage. Kemudian kita lihat nih yang berikutnya yaitu fabel. Fabel adalah cerita yang tokohnya adalah hewan. Nah, di sini ada kata tokohnya hewan ya. Nah, contohnya apa nih ceritanya? Semut dan belalang, berarti tokohnya atau pemerannya adalah hewan. Nah, anak-anak tahu kan unsur-unsur cerita? Sudah ada ya di video Ibu Guru sebelumnya. Anak-anak bisa lihat ya di video di YouTube Ibu Guru. Contoh fabel berikutnya lagi apa? Yaitu kancil dan buaya, berarti tokohnya hewan ya. Nah, berikutnya jenis cerita fiksi berikutnya yaitu cerpen. Cerpen itu adalah cerita pendek, berarti sebuah cerita yang ditulis dengan pendek ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, kisah kasih kehidupan kampus, misalnya seperti ini ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh cerpen lainnya. Kemudian ada lagi yang namanya adalah novel. Nah, kalau novel ini adalah cerita fiksi yang menceritakan tentang sesuatu hal di mana setiap tokoh dijelaskan dengan lebih terperinci. Artinya setiap tokoh yang satu dengan tokoh yang lain, tempat yang satu dengan tempat yang lain dijelaskan dengan lebih terperinci. Makanya dia menjadi panjang, bisa menjadi sebuah buku. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, banyak contoh-contoh buku novel ya, novel-novel anak yang bisa anak baca. Nah, sekarang masuk kita ke cerita yang berikutnya. Tadi ada cerita fiksi. Nah, sekarang cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi adalah cerita yang benar-benar terjadi. Berarti ini kisah nyata ya, atau benar-benar ada gitu ya. Nah, kita lihat nih contohnya atau jenis-jenisnya. Contohnya yaitu cerita pengalaman. Kalau cerita pengalaman ini berarti benar-benar terjadi ya. Kemudian buku pelajaran, buku ensiklopedia, ini berisi tentang ilmu pengetahuan. Atau buku sejarah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh cerita non-fiksi. Artinya
cerita yang benar-benar terjadi. Nah, anak-anak, sekian pelajaran kita.